Kemarin sempat katanya ada penipuan. Jadi Ketua Yayasan Dr. Zakir Naik Indonesia yang sudah dibentuk beberapa bulan yang lalu, dia menjanjikan dia mau modalin acara ini. Ketika waktunya sudah mepet, tempat belum fix gitu. Di Indonesia juga karena begitu banyaknya muslim, begitu banyaknya kelompok. Kelompok-kelompok ini yang tidak begitu setuju gitulah dengan Dr. Zakir Naik. Total katanya bisa sampai 1,5 miliar yang sudah dikeluarkan oleh Dr. Zakir Naik Kurang sendiri. lebih. Untuk bikin acara ini yang tanpa berbayar dan dia tanpa dibayar. Iya. Aku udah salaman pula dengan Dr. Zakir Naik. See you in Jakarta. Lo udah bilang salaman see you in Jakarta, berarti lo harus modalin itu. Telepon nih. Terima jangan. Angkat. Ntar aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Elia? Oh Elia, kangen sama Elia ya? Kangen di rumahnya Elia. Nah aku tiba-tiba mengingat kembali, kita kemarin ketemu gara-gara Elia ya. Iya. Kita podcast gara-gara Elia kemarin ya. Ini ngomongin Elia dulu nih. Gua ada mau gua tanya soalnya nih. Kok, gimana ini? Dr. Zakir Naik jadi datang atau enggak? Kalau yang buat, kan awalnya kita jadwalin tanggal 21 Juni. Ya, yang ceramah pertama. Yang 21 Juni itu jelas batal. Oke. Jadi ceritanya sekarang reschedule. Jadi semuanya nanti di bulan Juli. Oke. Tapi masih jadi? Insya Allah jadi, insya Allah nih ya. Karena gue sampai sekarang pun masih nego-nego terus nih. Ya, jadi dia mintanya sekian banyak ceramah. Yang mana gue masih nego nih. Gue masih bilang kalau segini kebanyakan gitu. Dia maunya banyak, minimal 8 kali ceramah. Karena apa? Karena dia bawa orang sendiri, kru sendiri. Dia juga bawa peralatan sendiri. Nah, peralatan dia ini yang katanya di Indonesia juga nggak ada. Jadi kameranya dia itu memang kamera yang tingkatnya udah tingkat tinggi lah ya. Oke. Harganya katanya satu kamera katanya $300.000. Oke. Dulu katanya, sekarang udah naik, gue nggak tahu lah. Gue nggak ngikutin sih harga gituan ya. Terus karena dia bawa alat-alat itu dan bawa orang sendiri, makanya dia mau bikin ceramah sebanyak mungkin. Supaya apa? Supaya bisa ditayangin di PIS TV. Oke. PIS TV kan yang di India kan. Nah, tujuan dia bawa alat sendiri dan orang sendiri itu karena apa? Dia ingin membuat ceramah yang mutunya itu bisa bertahan sampai 100 tahun gitu. Oke. Ya. Kalau dia nggak bawa pakai alat kita di sini segala macam, mungkin umurnya paling cuma katanya 5-6 tahun ya. Oke. Ya, kita oke aja ya. Oke. Gue sih nggak tahu kalau 4K kamera umurnya videonya maksudnya video jadinya gitu. Ya udah gue sih ngikutin dulu. Nah, tapi kita berusaha ngikutin apa maunya dia. Sekarang gue lagi koordinasi sama teman-teman nih. Teman-teman yang organisernya gitu lah. Oke. Kemarin sempat katanya ada penipuan. Dibilang penipu, kalau dibilang penipuan sih mungkin gue nggak berani ngomong. Tapi kalau one prestasi iya. Kenapa itu? Jadi Ketua Yayasan Dr. Zakir Naik Indonesia yang sudah dibentuk beberapa bulan yang lalu untuk menjadi apa istilahnya promotornya acara Dr. Zakir Naik ini, ketuanya itu, ini gue sebut namanya apa ya? Iya. Namanya Anang Sadinu. Dia menjanjikan dia mau modalin acara ini. Oke. Ketika waktunya sudah mepet, tempat belum fix gitu. Ketika tempat belum fix kan gimana organizer bisa kerja kalau tempat aja belum fix kan. Akhirnya setelah dikejar, masih mundur, akhirnya dia nggak bisa perform gitu. Jadi kalau gue bilang one prestasi. Nggak bisa perform ini karena apa? Nggak ada dananya? Duitnya nggak turun. Oh nggak ada dananya? Iya. Oke, kaget dong dari Kohani dengan Kodondi, kaget? Bukan kaget lagi, campur. Ya kaget, ya gimana, panik segala macam. Lah kenapa kalau kemarin beliau menjanjikan beliau mampu? Ya memang Kohani mungkin nggak ngecek langsung ke sumber-sumber yang dia bilang. Tapi sebenarnya Kohani dan Anang ini sudah melakukan perjalanan ke beberapa tempat, ke sumber yang disebut, tapi nggak terjadi. Apa maksudnya nggak terjadi? Ya nggak dapat duit yang ditunggu-tunggu itu. Oh oke. Bahkan sampai ke ngaku ada dia punya duit di orang yang orang itu belum bayar, orang itu lagi di penjara, sampai disamperin ke penjara, udah ketemu orangnya, dibantu sama Kohani,
ngakunya nanti mau dibayar berapa, itu juga nggak ada. Berapa sih yang dijanjikan oleh orang tersebut? Awalnya dia janjiin 4M. Ya, awalnya. Nah, terus kan belakangan kan pasti kan biaya kan pasti kan kita butuh yang lain juga kan gitu. Nah sekarang jadi, ini gua ketiban pulung apa ketiban apa gua nggak tahu nih. Setelah Kohani mengumumkan cancel, malamnya gue ditelepon sama orang temannya Dr. Zakir Naik dari Kanada, dari Toronto, Kanada. Gue juga nggak tahu dia dapat nomor gue dari mana, gue nggak tahu. Tiba-tiba dia bilang bahwa dia bisa membantu untuk mencarikan sponsor. Terus tiba-tiba pas lagi telepon gue, dia telepon Dr. Zakir Naik. Jadi kita ngomong bertiga nih. Oke. Dengan Dr. Zakir Naik langsung ya? Dengan Dr. Zakir Naik langsung. Jadi yang diomelin gue gitu. Lu kemana aja katanya gitu. Karena Dr. Zakir Naik kan berusaha menghubungi Hani kan nggak bisa. Hani maunya ngomongnya by text gitu. Dr. Zakir Naik maunya ngomongnya by phone gitu. Oke, sampai di sini dulu Dr. Zakir Naik marah nggak ini batal? Waktu diumumin batal, bukan marah doang, marah banget. Dia sudah beli tiket. Oh, dia sudah beli tiket? Ya, dia sudah beli tiket untuk sekian puluh orang gitu. Iya, setahuku kan dia selalu beli tiket sendiri, timnya juga sendiri, over baggage-nya dia juga beli sendiri. Iya. Dia sudah beli? Sudah. Tapi acaranya batal? Diumumin batal sama Kohani. Marah dong? Ya, bukan marah lagi, gue dibacain ayat Quran. Gue aja dibacain ayat Quran. Lu gak tahu tiap malam gue ngobrol sama dia 2-3 jam. Sampai sekarang masih WhatsAppan nih. Ya. Gimana dong? Tapi masih mau? Mau kalau permintaan dia dipenuhi. Oke, berarti beliau marah tapi masih bersedia datang. Gimana nggak bersedia udah beli tiket? Oh, berarti tinggal diundur ya? Iya, reschedule gitu. Oke, sekarang yang pelakunya tadi ada di mana? Kabur. Nggak bisa dicari? Nggak bisa, belum. Tapi Kohani udah buat laporan polisi. Tapi dia nggak diketahui ada di mana? Belum, gampang kalau itu masalah itu mah gampang lah. Mas Anang Sandinonya tidak diketahui ada di mana? Kohani sih tahu di mana gitu, cuman kan nggak perlu gua kasih tahu di sini. Oh iya, oke. Berarti nggak kabur dong? Ntar kalau gua bilang di rumah di Chatli bingung lagi. Berarti nggak kabur dong? Ya kabur, dia nggak berani nongolin muka. Nggak memberikan alasan juga? Ya alasannya alasan yang ya udah alasan yang sama dan berulang-ulang gitulah, dan nggak ada hasilnya gitu. Ketika sampai deadline nggak ada hasilnya kan Kohani harus ngambil tindakan dong. Gitu. Oke, dan Kohani akhirnya melaporkan ke? Sudah melaporkan, udah bikin LP. LP-nya apa? Tentang apa? Ya LP-nya penipuan, disebutnya penipuan. Karena menjanjikan sesuatu tidak terjadi gitu. Wah ini malu-maluin dong. Wah ya, bukan malu-maluin lagi. Udah kayak digaplok pakai apa gitu. Aku udah salaman pula dengan Dr. Zakir Naik. See you in Jakarta. Lo udah bilang salaman see you in Jakarta, berarti lo harus modalin itu. Aduh. Saya baru pulang dari beberapa kota. Baru pulang tadi pagi. Solo, Semarang. Kita memastikan tempat yang akan kita pakai ini bisa apa enggak. Oke, ya dengan segala nego, akhirnya yang Malang fix. Ya, Malang fix di Stadion Gajayana. Tapi diundur nih. Yang tadinya berdekatan dengan yang Surabaya, undur 1 bulan. Jadi Gajayana tanggal 19 Juli. Terus yang Surabaya itu cancel. Surabaya cancel ya. Waktu itu ada ada wacana geser ke Sidoarjo, itu juga cancel. Terus yang Solo, yang Solo ini diharapkan nanti kalau Malang diadakan ini yang orang-orang Solo dan sekitarnya bisa ke Malang gitu. Sekarang kan tol udah gampang, ya kan, naik tol sebentar sampai Malang. Mereka habis nonton Dr. Zakir Naik mau nginep semalam kan sambil wisata juga gitu kan. Jadi alhamdulillahnya di Malang itu kan memang karena urusannya dengan ceramah ini nanti sangkut pautnya dengan keamanan, dengan wisata juga, dengan hotel dan sebagainya. Itu yang dirancang di Malang. Makanya mereka minta mundur sebulan gitu. Okay. Malang, Solonya nih batal karena diharapkan nanti yang Solo datang ke Malang, yang Jakarta tetap. Tapi kelihatannya nggak di JIS. Ya.
Kecuali kalau Richard mau booking jis nih. Kenapa? Berarti masalah keuangan. Iya kan masalah semua keuangan. Karena dari awal kan yang dijanjikan dana itu kan nggak turun. Jadi kita sekarang lagi mencari dana. Kok Dondi, kenapa uang menjadi masalah? Kan Dr. Zakir Naik nggak dibayar sama sekali. Bahkan beliau perjalanannya bayar sendiri. Stadion bayar. Oke. Organizer kan juga harus menyediakan alat-alat. Alat yang dibawa sama Dr. Zakir Naik ini cuma kamera. Yang harus kita siapin lighting, LED, ya LED wall maksudnya. Terus sound system, terus staging, kita juga harus sediain. Oke. Kan bisa pembukaan tiket. Nggak boleh. Dr. Zakir Naik tidak mau ada orang dengar ceramah dia bayar. Oh, nggak boleh jualan tiket? Nggak boleh. Kalau boleh jualan tiket, gue mungkin nggak harus kesini gitu. Begitu dokter. Jadi dananya dari mana? Ya itu cari sponsor. Oh, dicari dari sponsor. Iya, cari sponsor untuk membiayai organizer, menyediakan alat, publikasi dan sebagainya. Dr. Zakir Naik datang, ceramah, pulang nggak dibayar gitu. Oh, beliau sendiri datang nggak dibayar, cuma buatkan acara dan ini tanpa berbayar sedikit pun. Iya. Berarti yang datang pasti membludak sekali. Bisa jadi, gitu. Kita cuma boleh terima sponsor dan infak gitulah. Kita nggak boleh jual tiket gitu. Oh, infak boleh? Boleh. Boleh. Jadi kalau yang nonton pengen kasih infak boleh. Diperbolehkan. Boleh. Sponsor? Sponsor boleh. Sponsor pun juga diperketat. Yang dari Israel juga nggak boleh. Sponsor, itu kalau mereka ada yang mau sponsor, itu mereka nggak bisa naruh logo brand mereka di belakang Dr. Zakir Naik ceramah. Ya, di belakang Dr. Zakir Naik kan ada LED kan. Itu nggak boleh ada iklan, nggak boleh ada logo di belakangnya Dr. Zakir Naik. Tapi kalau di samping-sampingnya boleh. Oke. Ya, karena kan kameranya Dr. Zakir Naik kan fokusnya ke dia. Iya. Oke. Nggak boleh ada brand apa-apa pokoknya. Udah dapat berapa sponsor? Nanya lagi. Bingung gue jawabnya, sedih. Makanya gue kesini. Ya Dokter Richard sudah satu. Oh, satu, alhamdulillah. Ada beberapa yang harus gue temuin. Nah, ada yang di luar kota, di Jakarta. Insya Allah mohon doanya. Makanya gue mohon bantuan juga, Dr. Richard. Selain sponsor, juga tolong bantu woro-woro gitu, publikasi lah. Udah ini, dari kemarin trending 1 kok. Udah ya, woi keren. Nah maksud gue ya. Udah salaman. Oke, see you in Jakarta. Emang kenapa sih Kohani kemarin ada ngomong, kedatangan Dr. Zakir Naik ini beliau menganggap bahwa ini tidak didukung oleh banyak pihak dan tidak didukung oleh beberapa public figure. Gini ya, mungkin ini nanti larinya ke omongan politik. Ya, karena kan kita tahu lah, Indonesia memang negara dengan populasi muslim terbesar di dunia sampai sekarang. Tapi di Indonesia juga karena begitu banyaknya muslim, begitu banyaknya kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini yang sebagian kelompok ini tidak begitu setuju gitulah dengan Dr. Zakir Naik. Ya, walaupun Dr. Zakir Naik sendiri tuh ya kalau boleh dikatakan dai internasional yang boleh dikatakan sangat berjasa gitu. Sampai dia kan mendapatkan penghargaan dari Kerajaan Arab Saudi. Oh, jadi ada beberapa pihak, organisasi di dalam Indonesia sendiri, bahkan itu organisasi keislaman, bukan organisasi agama lain ya? Bukan. Oh, kalau itu mau saya tanya. Organisasinya justru dari agama Islam sendiri yang menolak kehadiran Dr. Zakir Naik. Itu salah sebagian satu kecil lah. Itu menjadi salah satu menjadi penghambat ya? Sebenarnya sih nggak menjadi penghambat utama ya, bukan. Ya hanya karena ada resistensi, tapi itu masih bisa di-cover lah. Ya, di-cover oleh kelompok yang lebih besar. Itu sebenarnya sih nggak jadi begitu big issue lah. Cuman ya kan kita tetap harus memperhitungkan keamanan beliau. Beliau kan tahu sendiri ya, menjadi target negara India. Jadi kan kayak gitu kan kita juga harus koordinasi dengan banyak pihak gitu loh. Oke. Tapi sampai sekarang masih on the track akan... On the track dan tertatih-tatih. Apa yang kok Dondi butuhkan, ya kan mumpung datang ke sini ya, sekalian kita menyuarakan juga ya, nonton di sini kalau pengen bantu bagaimana? Ya penonton yang jelas ya, karena kita nggak jualan tiket, ya mohon dibantu. Supaya datang ke sini, datang ke acaranya Dr. Zakir Naik itu ya pakai infak gitu lah. Atau membantu sebelum kita persiapan dan segala macam. Pokoknya judulnya kita butuh duit gitu.
buat merealisasikan ini gitu? Aku lebih ke malu kok kok sebenarnya kok. Karena kan terlepas dari siapapun ya, Dr. Zakir Naik kan adalah salah satu sosok internasional juga ya, yang cukup dihormatin dan cukup diseganin ya. Dan ya kalau nggak mengundang sih sebenarnya ya lebih bagus kalau dia usah diundang ya. Tapi kan ini ketika kita sudah menyampaikan bahwa kita mengundang, beliau juga sudah membeli tiket, beliau juga sudah mempersiapkan perjalanan, bahkan itu pakai uang beliau sendiri. Dan ketika kita menganggapnya kayak main-main gitu, batal, mundur, batal, belum tahu iya atau enggak, kan seolah-olah menjadi negara kita ini kok main-main, datangin orang kayak gini. Betul. Akunya sih ngerasa malu ya? Malu, padahal muslim baru nih. Apalagi gue yang lebih lama gitu. Apalagi gue yang dulu belajar Islam karena nonton video dia. Gue dulu masuk Islam salah satu gara-garanya juga karena nonton video dia. Kok aku mau protes kok, aku sudah siapin daftar pertanyaan kok untuk beliau. Waduh. Aku ditanyain kok. Lu curang, harusnya gue duluan di podcast loh. Ini bisa lu duluan. Pas lu berangkat, kok Hani baru telepon paginya. Kok lu mau ikut ke Malaysia? Ya elah lu, gue udah janji sama orang lain. Ini berangkat sama Richard ini. Ya udah sana dah. Alah ya. Kan saya dapat kesempatan kemarin kan di telepon dapat kesempatan katanya. Aku berpikir kan, dapat nggak di Jakarta? Dr. Richard pasti dapat slot untuk ketemu dengan Dr. Zakir Naik, ngobrol berdua. Ada jadwal makan juga sama. Bahkan aku diminta jemput di bandara kemarin tuh. Minta jemput di bandara, sampai temenin ke istana juga katanya. Oke, aku bilang aku dapat pertanyaan, aku sudah akan siapkan pertanyaan yang bagus, aku bilang kan, karena kan aku memang kritis orangnya ya. Aku akan persiapkan pertanyaan yang bagus banget. Dan aku juga dapat kesempatan diundang ke apartemen dia untuk datang ke Malaysia. Aku pikir untuk sesuatu hal yang membedakan adalah aku pengen meliput kehidupan pribadi beliau. Yang setelah aku searching, ternyata kan belum pernah dibahas dimanapun. Oke, berarti yang pertanyaan standar dong. Pertanyaannya apa yang kau lakukan setiap hari. Pertanyaan-pertanyaan yang membahas tentang diri dia ya. Yang keilmuan mungkin tipis saja. Paling 1-2 pertanyaan. Ya sudah saya persiapkan. Malah banyak yang bilang lagi di kolom komentar katanya, wah masa pertanyaan Dr. Richard kayak gini? Cetek banget nih katanya. Gue bilang sabar, nanti kita ketemu lagi di Jakarta. Pertanyaan gue sudah susah nih kok. Sempat diomelin nggak? Enggak. Oh enggak. Karena dia kan sensitif. Dia kan jenius ya. Dia juga tidak mudah disetir itulah dengan pertanyaan-pertanyaan. Oh di waktu di podcast Tegur. Ada. Oh ada. Ada di Tegur. Kirain gue doang. Kodoni juga. Tapi gue gak protes, tapi kan gue tanya jawab sama dia secara personal. Gitu. Tapi menurutku itu hal yang biasa sih. Tapi aku sudah mempersiapkan pertanyaan yang, jadi kok harus datang kok. Kalau nggak datang, untuk siapa pertanyaan ini kok? Lu bantu dong, saya datang dong. Tadinya gue malah usul di Palembang. Awal nih, Medan, Palembang, Surabaya, Malang, Solo. Awal nih, 5 kota. Ayolah aku bantuin. Nanti di Medan aku hadir. Di Medan lagi. Di Palembang aku hadir. Bener nih? Jadi kotaku. Iya. Aku siap sih. Kan dari awal juga kok Hani ngajakin aku kan. Dr. Zakir Naik juga kan bicara dengan aku juga kan. Bantu publikasi, bantu kesuksesan. Aku bilang aku siap. Dari awal sampai akhir aku bilang aku siap. Gunakan aku ya semampu yang aku bisa. Apa yang bisa aku sumbang, aku akan berikan. Media yang bisa aku sediakan, aku akan coba berikan juga. Apapun lah yang bisa untuk ngebantu. Karena kan sebagai tuan rumah juga ya, melihatnya ya. Ini bukan cuma soal agama, bukan cuma soal edukasi, bukan cuma soal penyebaran sih, tapi kan juga sebagai tuan rumah juga dan sebagai teman. Ya, juga sebagai persatuan. Persatuan umat Islam nih maksudnya. Jadi jangan kita memandang kelompok-kelompok sendiri dengan segala kebanggaannya, terus jadi nggak mau berbaur dengan kelompok lain gitu maksudnya. Dr. Zakir Naik kan nggak mau dikasih label apapun. Kalau disebut satu kelompok label tertentu dia nggak mau. Gua Islam begitu aja. Selalu ngomong gitu. I am an extremist. Truly an extremist. Itu kata dia kok. Kok tapi seberapa mudah cari sponsor? Ya. Kan Dr. Zakir Naik juga seorang dai internasional besar juga. Iya. Terus?
Sulit nggak? Ya kan nyari sponsor kan kita, bukan dia. Kalau dia mah gampang nyari sponsor kita. Kata Kohani banyak yang nggak mau bantu. Enggak juga. Ada yang datang. Tadi ada yang datang ke studio juga ada. Bawa duit cash. Coba. Orang tinggal transfer, gue udah bikin nomor rekening cakep-cakep. Kagak dipakai, dia bawa duit cash. Ya kita terima. Ya, kita terharu ngeliat orang yang begitu gitu. Mereka masih punya giroh gitu untuk bisa mensukseskan acara ini gitu. Ya udah, ayo kalau memang kita niat ngundang, terus ada masalah 1-2 kemarin itu, ya kita anggap sebagai musibah, ya jangan terus kita lari gitu. Ya udah kita ini aja, kita cari jalan keluarnya gimana. Ya ini juga momen untuk menunjukkan bahwa Islam di Indonesia itu kompak. Koplak. Muslim di Indonesia itu kompak. Iya. Ya dan juga menghargai tamu juga. Iya dong. Apalagi ini tamu besar yang mau datang. Betul. Terlepas dari apapun, ya kita menghargai dan kita memberikan apresiasi juga. Betul. Siapa aja kok yang sudah gabung dan sudah kasih bantuan? Mungkin bisa memberikan semangat untuk yang lain juga kan? Sudah ada beberapa. Selain Dr. Richard Lee? Sudah ada beberapa lah. Cuman gua nggak etis lah nyebutin di sini ah. Oh, nggak boleh? Bukan nggak boleh ya, nggak etis lah. Karena juga ya kita jaga dulu lah. Gua belum nanya masalahnya boleh dipublikasiin apa enggak gitu. Oke. Ya. Contoh yang tadi datang, yang datang istrinya, suaminya nggak boleh dipublikasiin. Oh. Gitu. Jadi gua nggak berani nyebutin. Ini mohon maaf ya. Kok kenapa dipindah dari Kohani akhirnya jadi Kodondi? Nah itu yang tadi gue bilang. Lama-lama pindah ke Ko Richard ini. Bisa jadi nih. Wah kalau pindah ke Richard gue alhamdulillah bener. Bukan aku yang ngomong. Anak buahku yang ngomong. Jangan deh ngomong. Dia nggak tahu pusingnya. Anak buahku langsung ngomong jangan deh ngomong. Jangan deh. Soalnya masih ke mereka. Wah itu nggak main-main emang ya urusannya, karena ini adalah sebuah event. Ya boleh dikatakan ini bukan apa sih namanya? Bukan event kampung ya. Berarti ini event tanpa keuntungan kok. Tanpa untung. Jadi sampai tadi aja saya masih meeting dengan direktur PIS TV yang ada di Jakarta sekarang. Di studio gue sekarang tuh. Dia bilang event ini bukan untuk cari duit. Orang-orang yang terlibat di sini ya yang kita harapkan terlibat lillahi ta'ala gitu. Ya paling makan, transport gitu doang gitu loh. Berarti kalau Koko bikin event ini pun, acara ini sukses pun, Kodondi juga nggak dapat apa-apa? Nggak ada, sepeser pun nggak ada. Masih mending gua. Tadi ada orang, ini gua kasih tahu ya. Tim PIS TV-nya Dr. Zakir Naik, ternyata nggak semuanya Muslim. Ada yang Hindu. Tadi Hindu gua tanya, lu Hindu? Iya. Kok bisa lu jadi timnya Dr. Zakir Naik? Gua suka Dr. Zakir Naik, kata gitu. Ya. Dan dia bilang selama sebulan dia di sini, dia charge fee dia ke Dr. Zakir Naik itu cuma 1/4 dari seharusnya. Lu masih enak 1/4, gua 0 gua bilang gitu. Loh, bener. Dia masih dapat 1/4, nah gua apa? Berkah kok dari Allah. Kan yang kita harapin kan cuma berkah ya. Cuma ridho gitu aja. Iya. Tapi sekarang persiapan sudah berapa persen kok? Sudah, persiapan kita udah koordinasi dengan beberapa kota. Yang tadi saya bilang Malang, Malang, Bandung, Jakarta. Cuman tinggal kita bayar DP, udah gitu aja. Udah tinggal bayar DP aja. Jalan gitu. Cuman ya itu, Dr. Zakir Naik masih minta ini. Nah ini satu hal begini ya. Karena dia bawa peralatan sendiri, jadi dia minta dekor, lighting, sound system, LED, itu menjadi beda dengan ketika dia datang pertama kali 2017. Speknya beda. Jadi kalau mau dibandingin biayanya dengan yang 2017, yang sekarang juga jauh beda, bengkak gitu. Oke. Karena spek dari dia gitu. Oke. Nah itu yang kita sekarang coba ikutin gitu loh. Nego-nego di spek dikit, ini bisa enggak, ini boleh apa enggak gitu. Telepon nih. Terima jangan? Angkat. Ntar aja, mau lagi podcast. Mau lihat Kodondi kena marah. Ntar gue dibacain ayat Quran. Ntar aja, gue udah bilang nanti gue akan telepon balik. Oke. Kok tapi ke Jakarta tempatnya nanti di mana kok? Awalnya kan kita mau di JIS, ya, tapi pertimbangan dua hal, akhirnya kita sedang propose ke Dr. Zakir Naik itu untuk di
di apa namanya Senayan, bukan GBK, tapi yang outdoor yang di samping Stadion Madia itu. Oke. Gitu. Aku rasa ditontonin dokter Zakir Naik ya dia. Omelin. Apa lu aja yang terima gimana, Cak? Tapi lama-lama kita. Iya, tapi usahakan semuanya akan terjadi ya kok ya. Insya Allah nanti semua masyarakat Indonesia dan semua Muslim di Indonesia akan support Kodondi lah pokoknya. Insya Allah. Meskipun ada yang mungkin ada yang suka, ada yang kurang suka. Tapi aku rasa di sini kita harus bersatu sih untuk jadiin event ini besar sih. Betul. Palembang jadi Palembang. Palembang oke kok. Bener nih ya. Nanti gue usulin nih ke dia nih. Boleh dong. Yang gue pikirin cuman bawa 2 ton alat mau naik pesawat. Iya sih. Protokol keamanan kayak gimana? Emang bahaya ya kok ya? Apanya? Protokol keamanan bagaimana? Protokol ya kita harus koordinasi sama kepolisian. Itu, gue gak enak ngomong di sini sih. Kan masih dikejar. Walaupun dari Interpol sudah menyatakan clear and clean. Ya, kan India mengeluarkan red notice. Kita udah dapat surat dari Interpol bahwa dia nggak termasuk. Gitu. Kok kalau dari ini apa nih namanya pemerintah sendiri ada support nggak? Nah itu yang kemarin makanya kita sebenarnya dijanjikan salah satunya itu sama ketua yang yayasan itu. Oh sama Anang Sandino kemarin tuh menjanjikan itu. Tapi ternyata nggak ada. Ya bedanya gini jadinya. Ketika 2017 Dr. Zakir Naik datang sebagai tamu negara. Makanya kan harus ketemu dengan pejabat negara. Yang sekarang ini datangnya bukan sebagai tamu negara gitu. Oke. Jadi, pribadi datangnya. Ya untuk ceramah gitu lah. Oke. Yang jadi kesulitan itu ya tanpa biaya ya, nggak boleh pungut biaya ya. Itu jadi kesulitan ya. Kalau yang 2017 Kohani mengadakan acara Dr. Zakir Naik di beberapa kota. Sebelum acara dia udah pegang duit. Kohani udah pegang duit nih. Ya donasi, sponsor dan sebagainya nih. Sekarang Kohani nungguin duitnya nggak turun, dilempar ke gua nih. Katanya Kohani sendiri sudah habis berapa ratus juta artinya. Sudah. Jadi kan sudah mempersiapkan juga. Berarti Kohani sendiri ada kerugian berapa ratus juta? Sudah. Kodondi sudah ada kerugian juga? Nggak segede Kohani lah. Ada kerugian juga? Ya kan kita juga ya pasti ada operational cost. Ya pasti ada lah. Dokter Zakir Naik sendiri kerugiannya untuk beli tiket dan peralatan berapa sudah habis? Dia nggak sebutin angkanya, oke? Tapi waktu awal dia bilang tuh, krunya aja kan minimal udah 30 orang. Dari 50 orang nih, turun jadi 30 orang nih. Ya, tiket Malaysia Indonesia berapa sih kita tahu lah ya. Kali 30 orang. Terus overweightnya 1.500 kilo. 1 kilo, gua nggak tahu kalau Malaysian Airlines berapa, gua nggak tahu. Mungkin bisa 500.000. Kalau 500.000 kali 1.500 udah berapa? Total katanya bisa sampai 1,5 miliar yang sudah dikeluarkan oleh Dr. Zakir Naik sendiri. Kurang lebih. Untuk bikin acara ini tanpa berbayar dan dia tanpa dibayar. Iya. Kurang lebih ya. Pantas kok Dondi langsung kelihatan agak tua kok. Kok perawatan kok ke tempat saya kok. Ke klinik saya kok mampir kok. Kemarin gua ke Solo. Direkam sebentar sama Ustadz Umir. Di Solo, ya Masya Allah beliau juga masanya banyak. Udah, cuman direkam doang. Ada yang komen, kok skincare-nya di mana kata gitu. Richard Lee gitu. Padahal belum loh. Iya. Nunggu undangan padahal loh. Tapi harus ini oke ya, ke tempatku ya. Bentar dulu lah, lagi pusing. Deadline-nya kapan kok? Mikirin skincare, ini aja masih pusing gimana? Deadline-nya kapan sih Akus Dana yang sudah ada? Oh ya, deadline itu sebenarnya hari ini sebenarnya. Hari ini kita sudah harus bayar DP sebenarnya ya. Cuman kan karena tanggal ini kan masih yang sudah fix kan Malang, Bandung, Jakarta. Nanti kan untuk yang tambahan permintaan dia kan kita masih bisa kaliin lah gitu. Kan DP kita bisa rubah jadi soft booking dulu gitu. Ya, kalau yang nawarin hotel udah ada, yang nawarin transport mau bantu transport sudah ada. Oke. Mungkin lu kenal lah. Iya. Aku juga ada hotel pokoknya selama di Jakarta. Aku juga sudah ngomong dengan Kohani kan. Aku juga support hotel selama di Jakarta juga. Duit aja deh.
Nego. Siap. Ya, karena gini, ternyata Muslim-Muslim di Indonesia yang mau bantu ini mereka kan punya bidang masing-masing. Nah, jadi karena dia bidangnya ini, jadi bisa bantunya ini. Yang ini punya bidang ini, dia bantunya ini. Tapi kalau duit kan kita bisa pakai buat apa aja, yang penting jalan gitu. Oke. Nah, kan lu juga nggak mungkin bantu skincare kan? Gitu. Tapi skincare tadi kemarin ku kasih dokter Zakir Naik dipakai nggak ya? Coba tanyain. Oh nggak tahu. Mau gue teleponin. Lu yang video call ya? Ampun. Gitu. Tapi tetap podcast dengan aku nanti kok. Bisa diatur. Insya Allah kok ya. Tergantung ngasih berapa. Jangan kayak gitu. Nanti dikoreng oleh nenek sebelah lagi katanya karena gitu. gue kasih duit. Iya. Padahal nggak ada. Enggak Ya lah. kita dari awal kan nggak ada transaksi, nggak ada apa-apa kan kok. Iya. Ini semuanya karena Allah. Udah gitu aja. Kayak contoh nih ya. Soalnya aku punya lawan kok. Ada nenek sebelah itu kayak hantu dateng. Gue yang ikutan ya. Gue ngomong apa itu kayak nenek lampir dia dateng aja Gue pokoknya. gak ikutan deh, pokoknya gue gak ikutan deh. Jadi salah ngomong dikit ntar digoreng lagi kan gitu kan. Ntar kalau Doni diundang live lagi duduk sama dia. Kemarin sama Kohani udah. Iya. Gue bilang bikin ribut orang aja gue bilang gitu. Enggak, gimana enggak kalau gitu. Orang kan kalau bisa kan kita mendamaikan gitu ya. Ini malah manas-manasin aja, manas kompor. Kompor beleduk dah. Gitu. Ya udah, jadi untuk sekarang tentatifnya bulan Juli, Ya, tanggal jadi 19. Awalnya memang Juli dari tanggal 5, 12, dan 19. Oke. Ya. Oh bukan. Udah takutan dia. Oke. Beneran loh, tiap malam loh. 2 jam, 3 jam loh. Tahu saksi loh. Direkam tuh semua video gua. Kan pakai speaker kan, sama dia direkam tuh buat bukti ntar. Perjalanan Kodondi. Udah berapa jam toh rekaman? 8 jam. Ada 8 jam. Karena baru beberapa hari ini aja begini. Oh, oke. Ya kan. Nah, tapi aku pengen tanya ini Kohani ini kan tanggung jawabnya Kohani sebenarnya ya sebagai awalnya yang bikin acara. Ya. Dan aku tahu Kodondi kan melihat ini nih berat ya. Secara pribadi kenapa Kodondi mau dioper tanggung jawab ini ke Kodondi? Gini, jadi tunggu gua koreksi sebentar. Kohani waktu itu menjadi penanggung jawab kan atas nama Yayasan Dr. Zakir Naik Indonesia. Ketika amanah itu dipindahkan ke gua, bukan atas nama yayasan yang sama gitu, tapi atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Ya, yayasan yang kita kelola sekarang ini. Kenapa gua mau? Ya karena gua dulu masuk Islam juga gara-gara nonton dia sih. Gitu doang. Gua bilang sama Dr. Zakir Naik, tahu sendiri ya, gayanya ngomong kan cepet kan. Kalau ngomong kan bisa 100 km per jam kan cepetnya kan. Ketika dia ngomong begitu, ya gue bilang, Dok, gue sekarang ini istilahnya apa ya, ngambil alih ini, gue diajak sama Kohani untuk gabung di Yayasan Dr. Zakir Naik aja. Gue mau kenapa? Karena nama Dr. Zakir Naik. Kalau saya dulu masuk Islam bukan karena nonton video Dr. Zakir Naik, saya nggak akan ikut. Diam langsung Dr. Zakir Naik. Masya Allah, gitu loh. Gitu. Jadi ya ini gue merasa punya panggilan lah gitu lah. Oke. Gitu aja. Ceramah apa kok yang bikin kok Dondi kemarin masuk ke dalam Islam? Yang dulu. Itu yang gue paling ingat itu sebenarnya tentang keajaiban dalam Quran. Keajaibannya adalah di dalam Quran, yang gue paling ingat ya. Di dalam Quran itu kira-kira ada 1000 ayat yang berhubungan dengan sains dan 80%-nya sudah terbukti benar. Ya, secara sains. Terbukti benarnya mungkin baru 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun yang lalu gitu. Ayat-ayat yang di Quran itu. Sisanya 20% itu belum terbukti salah, tapi juga belum terbukti benar. Insya Allah nanti dengan ilmu probabilitas akan terbukti benar entah 10 tahun lagi, entah 100 tahun lagi, entah 1000 tahun lagi, atau 1 juta tahun lagi. Nah dari yang dia bilang 80% itu, ya itu yang gue riset. Benar apa enggak, terus gue baca sains. Ya benar ternyata gitu. Oh, kita nggak bisa apa ya kalau orang Jawa bilang tuh mungkir gitu. Oke.
Makanya Kodondi juga memberikan dakwahnya juga berdasarkan sains dan keilmuan juga. Iya. Oke. Nggak boleh cuma doktrin gitu loh. Sama seperti gurunya mengajarkan, Kodondi pun juga. Tapi gini, gue merubah. Gue merubah dari apa yang gue pelajarin dari Dr. Zakir Naik, dari almarhum Syekh Hamid Hidayat, itu yang saya kerjakan sekarang tuh agak beda gitu. Tapi kan sama, debat-debat juga. Debat sama, tapi kan materinya beda. Oh iya. Tapi yang pengen Dr. Zakir Naik datang ke Indonesia ini sebenarnya beliau sendiri yang pengen datang, atau sebenarnya Kodondi dan teman-teman sih? Ya awalnya itu kan dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin itu kan Kohani memang sudah punya ide untuk mendatangkan kembali Dr. Zakir Naik. Selain itu juga Dr. Zakir Naik juga punya jadwal ceramah gitu loh. Di seluruh dunia. Nggak cuma di Indonesia aja. Jadi ya kedatangan dia ke sini ya memang itu mungkin sudah menjadi bagian daripada jadwal dia. Oke. Yang tahun lalu diundur karena masalah politik. Sekarang sudah bisa dilaksanakan. Dananya belum ada. Gitu. Oke. Karena kena prank gitu kali ya. Tapi kok ceramah Dr. Zakir Naik ini sebenarnya masih sesuai nggak sih dengan anak-anak muda zaman sekarang? Karena kan gayanya cukup keras ya. Masih sesuai nggak? Kalau boleh saya katakan masih sesuai. Walaupun beberapa dari materi dia itu boleh saya katakan mungkin sudah bisa diperbarui itu. Kan dia kan sebagai ahli perbandingan agama, kan? Yang mengenai kekristenannya itu kan kita kenal dengan sebut ilmu kristologi. Nah, ilmu kristologi itu yang sekarang saya coba kembangkan gitu. Ya. Kalau yang Dr. Zakir Naik dulu perdebatkan dengan pendeta-pendeta di dalam ilmu kristologinya, itu saya lihat kebanyakan masalahnya masalah teologi, ya, akidah gitu. Saya mikirnya gini, kalau kita bicara akidah atau teologi, pada ujung-ujungnya kan lakum dinukum waliyadin. Mereka mau menyembah manusia sebagai Tuhan, yaitu hak mereka. Kita cuma bisa memberikan hanya walaupun hanya satu ayat, ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin. Tapi yang sekarang saya lakukan adalah saya membuktikan benernya Quran di mana, benernya Bible di mana, salahnya Bible di mana gitu. Dan pakai bukti fisik gitu. Gak cuma ngomong gitu. Ini buktinya aku tunjukin di kamera. Zoom. Biar orang baca sendiri gitu. Dan kita nggak menghakimi, kita cuma menunjukkan bukti. Gitu. Oke kok, aku doakan jadilah soalnya pertanyaannya sudah ada kok. Kalau sayang ya, Dr. Zakir Naik nggak datang, Kodondi yang kutuntut untuk menjawab. Jadi nanti gue bilang sama Dr. Zakir Naik. Kok mau denger nggak pertanyaan pertama aku? Ntar di belakang layar aja. Atau mau dibacain sekarang juga boleh. Aku punya 10 pertanyaan kok. Dan 10 pertanyaannya aku janjikan semuanya berkualitas. Aku spill satu aja pertanyaan pertama ya. Jadi ini teaser pertanyaan pertama untuk Dr. Zakir Naik. Iya. Dr. Zakir Naik. Kalau memang agama Islam itu adalah agama yang sempurna atau agama yang paling sempurna. Bukan paling sempurna. Agama yang sempurna. Ya, sempurna. Oke. Kalau memang benar agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Kenapa ada agama lain di dunia ini? Buatan manusia. Dan gue jawab. Salah. Harusnya bukan gue jawab ya? Dan terus beberapa dari orang tersebut yang memeluk agama lain tersebut, beberapa dari mereka itu punya akhlak yang lebih baik. Betul. Dari beberapa orang Muslim sendiri. Betul. Mau yang gue jawab apa Dr. Zakir yang jawab nih? Itu salah satu pertanyaanku. Karena itu fakta. Jadi kalau misalnya kita melihat, kalau misalnya Islam itu adalah agama yang paling sempurna, kenapa ada agama lain? Terus kenapa orang yang memeluk agama lain ini, beberapa dari mereka, bahkan banyak dari mereka, itu punya akhlak yang lebih baik daripada orang yang ngakunya memeluk agama yang katanya sempurna. Beberapa tahun yang lalu lah, udah cukup lama ya. Itu pertanyaan sudah pernah diajukan ke dia. Oh sudah pernah? Sudah pernah. Oke, berarti dia bisa. Ini bukan pengen menjatuhkan ya, tapi aku juga pengen memberikan tontonan yang berkualitas juga ke masyarakat. Aku juga kan dikenal sebagai orang yang sangat kritis, orang yang memang kita kan mau belajar ya kok ya. Sekaligus kita mau belajar, terus kita juga bertanya, ya supaya kasih orangnya kan cerdas, maka kita kasih juga pertanyaan cerdas. Thank you Kodondi. Jadi gue bilang sama Dr. Zakir Naik, Dr. Zakir Naik, you must come. Because Dr. Richard Lee already prepared the questions. Iya. If you don't come, Richard Lee will sue me. Gitu ya? If you don't come, I will come to Malaysia again. Oh gitu. Oke, mohon bantuannya ya dari teman-teman semuanya. Mohon doanya juga supaya acara ini bisa terlaksana.
Ya, mohon doanya juga supaya kita nih tim manajemen organizer bisa tahan gitu aja lah. Kok tapi kalau dari kemarin Ya. Di YouTube-ku aja bisa trending 1, artinya yang menantikan cukup banyak sih. Cukup banyak. Aku berharap Ko Dondi bisa jadi Cukup banyak. penyambung lah. Ya, insya Allah. Kok infaknya kemana kok? Bang Muamalat. Oke, Ya. nomor rekening ada di bawah. Gue sebutin nih. Ya. Oke, boleh. Gue sebutin, sacap, kaupe. Tahu dong. Lu Hokian bukan sih? Hokian, tapi aku nggak ngerti bahasa itu. Masa nggak tahu? Harap, gue ngerti harap. Keren.